cita dan angan, tunjukkan semangatmu. Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, kita berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Dan sorotan pada dialog pada sore hari ini kita akan kembali membicarakan tentang rokok tanpa pita cukai atau kalau diistilahkan rokok ilegal. Pemirsa, kalau kita bicara soal rokok tanpa pita cukai, ya ini merupakan masalah klasik yang terus jadi perhatian pemerintah. Karena tentu saja dari sisi pemerintah ini adalah peluang untuk pendapatan. Tapi di sisi lain ini merupakan sebuah pelanggaran. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Dan berbagai kebijakan sudah dibuat, berbagai strategi sudah dilakukan untuk mengurangi atau kalau bisa dikatakan memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai, rokok ilegal ini. Tapi kelihatannya peran dari tokoh masyarakat itu sangat diperlukan, apalagi juga punya posisi strategis dalam upaya-upaya pemerintah memerangi atau memberantas rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal ini. Diskusi kita akan buka nanti bersama narasumber yang sudah hadir. Saya pertemukan dulu dengan narasumber kami, Kepala Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Hadi Wawan Guntoro, SSTP, MSI Udarawo. Pak Hadi. Assalamualaikum, salam optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit. Kami juga bersyukur ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa karena Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, di tengah kesibukan beliau sebagai satu di antara pengurus, Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar juga hadir di studio kami. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sehat Yai? Ya, Alhamdulillah. Jarang kami bisa ketemu dengan Yai ini. Alhamdulillah. Lego saya. Nah ternuwun, kita juga punya akses bergabung dengan Ketua Komisi A DPR Jawa Timur, Majen TNI Purnawirawan Istu Hari Subagio. Pak Istu Hari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak? Biasanya cuma chatting di WA ini. Kali ini ketemu secara langsung. Dan kalau bicara soal cukai, tentu kita juga perlu mendengarkan bagaimana kajian-kajian sekaligus perkembangan upaya kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hadir sini adalah Kepala Kantor Wilayah Dijen Bea Cukai Jawa Timur 1, Bapak Untung Basuki yang ada di ujung paling kanan ini. Pak Untung Basuki, selamat datang Pak di studio kami Pak. Selamat datang. Sehat ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, ngobrol-ngobrol tentang upaya dan sekaligus strategi pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dalam memberantas rokok tanpa pita cukai, kita akan dalami. Kita akan buka sesudah informasi redaksi berikut ini. Peredaran rokok ilegal di Jawa Timur masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur telah menangani 4.386 surat bukti penindakan barang kena cukai hasil tembakau. Dari penindakan itu, jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 103,49 miliar rupiah. Namun demikian, masyarakat belum sepenuhnya memahami larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi rokok tanpa pita cukai tersebut. Peredaran rokok ilegal di Jawa Timur masih terjadi sepanjang tahun 2023. Hasil operasi mandiri periode Februari hingga Mei 2023 yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur masih menemukan 131 bungkus atau 2.382 batang rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan atau stop peredaran rokok ilegal di Jawa Timur membutuhkan dukungan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama sebagai panutan di tengah masyarakat. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat akan memberikan kontribusi yang positif dalam melakukan sosialisasi pentingnya gempur rokok ilegal di Jawa Timur. Adapun dana bagi hasil cukai tembakau DBH-CHT ke pemerintah daerah sebesar 5,47 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2023. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi yang menerima DBH-CHT terbesar di Indonesia pada tahun 2023, yaitu 3,7 triliun rupiah. Nilai tersebut setara dengan 59,2% dari total DBH-CHT secara nasional. Dan tentu saja peruntukan DBH-CHT ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk pembangunan pelayanan kesehatan maupun untuk memajukan industri rokok di Jawa Timur.
Optimis Jatim Bangkit. Tema besar kita adalah peran tokoh agama dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Kalau dari tayangan awal hasil olahan dari redaksi, kita juga sudah mendapatkan angka tentang dana bagi hasil. Nah, untuk awal dulu sebelum kita bertemu dengan Yai Mustamar, Yai Marzuki, kita akan coba akses dulu ke dari perspektif pemerintah provinsi dulu. Mungkin tadi sudah ada catatan bahwa angka dana bagi hasil dari cukai tembakau ini luar biasa gitu ya. Dan kalau kita coba bedah Pak Hadi, Nyun Sewu, apa saja ini dipakai? Apakah untuk kesehatan, lalu penegakan hukum? Untuk porsi-porsinya seperti apa pembagiannya, Pak? Jadi, Mas Iwan, jadi di Provinsi Jawa Timur ini tadi sudah disampaikan angkanya ya. Jadi sesuai dengan PMK 215 ini sudah diatur. Jadi untuk 50% itu memang untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Ya, di situ ada program peningkatan kualitas bahan baku, kemudian program pembinaan industri, kemudian program pembinaan lingkungan. Di sini peningkatan keterampilan untuk pekerja. Ya. Yang di 50% itu juga ada program pembinaan lingkungan sosial. Ya. Di sini biasanya untuk pemberian bantuan. Nah, gitu. Kemudian yang 40% ini adalah di bidang kesehatan. Jadi program pembinaan lingkungan sosial. Ini biasanya untuk rumah sakit, untuk upaya-upaya untuk kesehatan masyarakat. Dan yang 10% baru adalah terkait untuk bidang penegakan hukum. Nah, di sini ada program pembinaan industri, kemudian ada sosialisasi ketentuan di cukai. Ini juga termasuk dalam bagian itu, dan yang terakhir adalah program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Baik, nanti bagaimana perspektif dari kalangan parlemen, lalu dari aparat penegak hukum, Bea Cukai khususnya, kita akan coba gali. Tapi sebentar saya akan fokus karena tema besar kita Nyun Sewu Yai, peran tokoh agama gitu dalam upaya memberantas rokok ilegal. Yai sudah keliling kemana-mana lah gitu ya. Jawa Timur sudah istilahnya khatam gitu ya Sewu. Nemu tentang rokok ilegal ini sudah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran. Apa kajian-kajian dari Yai? Monggo Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nggak kenal semua ini, yang kami hormati semua. Begini, kepada warga Jawa Timur, umat Islam, tentu juga warga NU, juga yang di luar Jawa Timur, bahwa pajak cukai itu penting sekali, baik dari kacamata negara maupun agama. Kalau pajak kita itu bisa maksimal, optimal, lalu negara itu mandiri dalam mandiri secara finansial, nggak bergantung asing, maka kita benar-benar berdaulat, nggak didikte asing. Tapi kalau soal finansial saja mesti sering ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Itu begitu asing itu tahu kita sangat bergantung, nanti bisa didikte. Kami akan beri pinjaman sekian triliun, asal menteri itu copot ganti. Pakai syarat. Ya kan begitu. Maka sebetulnya jihad di bidang cukai, di bidang pajak, untuk membuat Indonesia benar-benar berdaulat di bidang finansial, itu penting sekali. Jangan sampai kita itu dohirnya merdeka, berdaulat, ternyata disetir oleh asing karena ada masalah dari sektor finansial itu tadi. Betul, Nyun Sewu Yai, kita jeda dulu sebentar, nanti saya sambung karena saya juga ingin dalami peran tokoh agama khususnya dalam upaya memberantas. Kita dalami lagi. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita salah dulu, nanti kita akan pendalaman kembali bersama Ketua PWU Jawa Timur, Yai Marzuki yang sudah hadir di JTV. Kembali sudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, tadi sebelum jeda, Yai Marzuki memberikan gambaran bahwa negara kita Indonesia itu harus betul-betul merdeka, terlepas dari dikte atau campur tangan asing, sekaligus mewujudkan kemandirian Yai. Di bidang finansial. Nah, kalau kita bicara soal pemberantasan rokok ilegal ya, mohon izin. Pemerintah ini kan sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan, melakukan operasi, melakukan kegiatan gitu untuk memberantas sekaligus upaya melindungi masyarakat dan menjamin pendapatan negara. Nah, kalau dari perspektif Yai, peran tokoh masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemberantasan, pripun Yai? Monggo. Nanti poin ketiga kami masuk ke sana. Siap. Jadi poin pertama, bayar pajak itu penting. Yang kedua, pajak rokok namanya cukai, itu lebih penting lagi.
data orang sakit karena rokok itu jumlahnya besar. Lalu kita pakai mekanisme BPJS. Ya. Kalau Anda mau ngerokok atau punya pabrik rokok nggak membayar cukai, padahal yang sakit karena rokok menggunakan fasilitas BPJS itu banyak, maka kamu yang menyebabkan orang sakit dan sekian persen mengambil dana BPJS, sementara kamu sendiri nggak mau bertanggung jawab, nggak mau bayar cukainya, ini nggak adil. Sehingga pajak rokok atau cukai itu harus tinggi karena memang banyak mengakibatkan penyakit yang butuh biaya tinggi juga. Lalu dari pajak, dari cukai itu tadi pemerintah menggunakannya untuk kesehatan sekian persen, untuk yang lainnya sekian persen. Termasuk tentu untuk pembinaan umat, untuk gaji guru-guru dan seterusnya. Itu kalau kita nggak mau bayar itu, anak kita sekolah di situ, anak kita ngaji di situ. Sementara kita nggak mau bayar. Jangan-jangan anaknya ini ilmunya nggak barokah juga. Gitu. Masya Allah. Sehingga bayar itu menjadi penting. Biar kita dapat pelayanan tapi juga mau bertanggung jawab. Nah, menurut kami, tadi saya matur kepada beliau, karena mereka rata-rata muslim juga, rata-rata mungkin NU juga. Perlu dilakukan pendataan. Satu kabupaten itu berapa pelaku industri home industri rokok itu, didata semuanya. Lalu diundanglah kami dipertemukan bersama mereka, ada aparat juga, kita pahamkan. Sampai mereka sadar, kalau nggak bayar ini dosa. Oh, dosa hukumnya? Lah iya lah. Oh, Masya Allah. Itu tadi. Banyak mengambil BPJS-nya orang lain, padahal yang menyebabkan orang sakit. Sementara kamu nggak mau bayar, kan nggosop haknya orang lain. Saya belum pernah melihat dari sudut pandang Kiai ini seperti ini, luar biasa. Itu pertemukan kami dengan mereka, data dulu. Nah, bukan untuk kita gebuk mereka itu, untuk disadarkan, lalu untuk dibina, dibimbing, dibantu administrasinya sampai bisa mengurus legalitas. Nah, yang kecil-kecil itu nanti dibuatkan klaster begitu, sentra, biar satu titik aja yang ngurus pitanya. Ini pita cukai. Dari pihak bapak-bapak ini juga cukup berhubungan dengan satu titik. Satu titik ini nanti yang ke home industri kecil-kecil itu. Jadi pendidikan harus bagi mereka yang bandel. Tapi bagi mereka yang pelaku baru, karena negara juga perlu menciptakan pembayar cukai baru, pembayar pita baru, sehingga mereka-mereka yang masih awam disadarkan, dipahamkan, dibina sampai didampingi sampai mendapat legalitas. Lalu tahun depan dia menjadi pembayar cukai yang baru. Yai, strategi untuk menggandeng tokoh agama dalam sosialisasi sekaligus mungkin pembinaan itu, apakah selama ini belum pernah dilakukan atau memang pernah cuman kami ini yang pertama. Oh, Masya Allah. Jadi dan kami NU sangat mau dan sangat siap. Oh, siap. Iya. Karena kepingin warga kami ilmunya juga barokah dan sehat dengan bayar itu. Dan sehat. Apa yang dijelaskan oleh Yai Marzuki ini, saya ke Pak Untung dulu sebentar. Pak Untung. Bahwa saya tahu bahwa latar belakang pemerintah mengenakan cukai pada produk tertentu, ada dasar undang-undangnya, itu karena ada alasan-alasan ya dampak yang ditimbulkan dari produk tersebut gitu. Nah, tadi Yai juga memberikan sorotan bahwa kok ya mentoloni rokokan tapi orang bayar cukai, tapi ikut menikmati manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Pripun, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau cukai ini sebetulnya memang diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995. Jadi cukai itu apa? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik atau sifat yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya adalah barang kena cukai ini karena memiliki eksternalitas negatif. Artinya dia dari sisi peredarannya harus diawasi, konsumsinya harus dikendalikan, ya. Kemudian juga dari sisi pungutan negaranya juga harus dibebankan karena untuk kepentingan keseimbangan dan sebagainya. Kemudian juga karena memberikan dampak negatif baik terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup. Seperti kata Yai Marzuki tadi. Siap. Ya. Sehingga maka perlu dikenakan cukai atau kita sering sebut dengan sing tax sebetulnya.
Jadi pajak yang memang karena ada eksternalitas negatif. Itu yang penting digunakan untuk apa? Tadi kita kembalikan lagi ya, di dalam sebuah kita bernegara kita butuh anggaran. Tadi bagaimana kita untuk kepentingan kesehatan, kepentingan kesejahteraan masyarakat ya. Tentunya itu akan didistribusikan kepada kepentingan sesuai kepentingan masyarakat juga. Dari perspektif parlemen, mungkin Pak Estu juga bisa pastilah mendengarkan suara-suara di bawah itu seperti apa tentang rokok ilegal. Monggo Pak Estu singkat. Baik, terima kasih Mas. Bagi perspektif untuk Dewan, yang sesuai fungsinya adalah salah satunya pembuatan perda, dan kebetulan proses pembuatan perda tentang cukai tembakau ini dalam proses saat ini. Nah, nanti insya Allah itu mendetail. Kalau sekarang ini baru sudah dari sudut pandang Pak Yai tadi demikian, dari imigrasi juga kita apresiasi semuanya. Bahwa data itu juga sampai dengar di Dewan sana bahwa dari Bea Cukai sudah mengadakan operasi-operasi besar, diantaranya adalah tahun 22 kalau nggak salah hampir 4.000 penyidikan itu juga, dan nilai kerugiannya pun cukup besar, 103 miliar nggak salah lebih itu. Pak Estu Nyun Sewu, tadi ada sentil bahwa ada agenda membuat perda dalam proses. Dalam peran penggodokan perda tadi, apakah melibatkan juga tokoh agama yang pasti ya. Itu bagaimana Pak? Dan itu juga ada kajian akademiknya, diawali kajian akademik, dan nanti belanja masalah itu juga dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan sebagainya. Input yang didengar oleh kawan-kawan parlemen dalam penggodok perda ini seperti apa Pak? Ya, tentunya dalam hal ini khususnya teknis sosialisasi masyarakat kecil masih belum sampai ke sana. Masih belum sampai. Nah, kalau hanya lewat talkshow ini paling yang nonton di Jawa Timur berapa persen kan masih bisa diangkat. Kalah dengan sosialisasi. Nah, Nah, Yai Nyun Sewu, ini sudah kita lihat faktanya bahwa orang jarang sekali untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi, atau mungkin kalau kita ngobrol di TV seperti di JTV ini jarang sekali nonton gitu. Mungkin kalah dengan sosmed. Gimana penetrasi untuk bisa menembus sampai ke pelosok sehingga mereka betul-betul paham bahwa nek ngerokok ya bayar cukai gitu. Pripun Ji? Itu tadi, jadi di NU, di Muhammadiyah itu ada yang namanya turba. Kita turba ke Sampang misalnya, itu pengurus sesampang sampai tingkat ranting dikumpulkan, kita beri penjelasan, kita beri penyuluhan. Nah, sebetulnya kalau di situ sekaligus kita gandeng, ada pelaku-pelaku rokok, homo industri rokok juga dikumpulkan, sekalian didawuh oleh Kiai Warlir Boyo, didawuh oleh Gus Ali Masuri, itu malah bagus sekali. Sekalian dari pihak panjenengan ada juga nanti melakukan pendampingan. Kami nggak akan menindak asal kamu manut. Ayo kamu kurang bisa, kami nggak bisa ngurus ini, kami bantu. Perizinnya gimana, kami bantu. Sampai resmi mendapat legalitas. Sehingga Jawa Timur tambah pembayar cukai baru. Bimbing ini tambah cukai baru. Bimbing ini nanti tambah pembayar cukai baru. Ini menarik. Tadi kan Yai matur bahwa ada kegiatan di Sampang Madura. Kenapa wilayah itu? Nanti saya coba dalami, saya sudah jeda Yai. Saya penasaran karena biasanya kalau ada agenda di suatu wilayah itu mesti ono maksudnya gitu ya. Kita nanti jeda dulu. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, upaya sosialisasi dalam upaya memberantas rokok ilegal ini sudah dilakukan dengan berbagai macam strategi. Tadi Yai Marzuki juga sudah matur berbagai macam cara sekaligus temuan-temuan beliau. Dari perspektif Bea Cukai juga sudah ada plotting-plotting. Kawan-kawan Satpol PP pemerintah provinsi sebenarnya sudah tahu juga ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi penanganannya. Parlemen juga sudah menggodok perda dan sedang dalam berproses. Nah, saya coba sebentar ke Pak Hadi dulu sebelum saya kembali ke Yai karena saya rada mikir tadi, kenapa kok harus menyebutkan sebuah wilayah di Pulau Madura? Apakah ada alasan tertentu? Nanti mungkin dia bisa memberikan cerita. Tapi kalau bicara soal wilayah kewilayahan Jawa Timur, Pak, di wilayah mana sih Pak yang perlu diwaspadai kalau kita bicara soal rokok ilegal menurut perspektif kawan-kawan Satpol PP? Jadi kalau menurut perspektif kami, ini kan bicara masalah rokok ilegal ini ada daerah-daerah produksi, ada daerah-daerah distribusi. Ya. Produksi kita tahu di Jawa Timur ini termasuk yang terbesar ya di Indonesia. Ada Pasuruan, ada Kediri, karena di situ memang ya di samping memang terbesar, yang Pak. Iya, nanti datanya mungkin Pak Kanwil yang lebih paham ya. Karena kami ini sesungguhnya adalah
tugas yang diberikan kepada kami sungguhnya membantu teman-teman dari Bea Cukai. Ya. Jadi karena ini menjadi tusinya teman-teman Bea Cukai, ada amanat kemudian dari pemerintah pusat kami membantu, sehingga kami lakukan adalah itu sosialisasi termasuk penindakan. Ya. Jawa Timur memang itu produksinya memang banyak sekali ya, ya mungkin yang kecil-kecil tadi ya sudah nyampaikan di Madura ini masih banyak ya, Madura, Malang Selatan ya, ini banyak ya. Nah ini daerah-daerah itu ya sama saja. kata beliau satu klaster itu. Baik. Iya, jadi itu daerah-daerah produksi. Ya, sementara dari distribusi mungkin juga ada sebagian di Jawa Timur, ada juga yang itu ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, bahkan terdeteksi juga sampai ke Riau, ke wilayah, keluar pulau ya. Itu ampun. seperti itu yang rokok ilegal ini. Wah, Ya, ini tentunya menjadi ya itu karena sudah banyak keluar ya, otomatis pasti juga dalam konteks penindakannya ini ya itu tadi. Jadi di produksi ini memang banyak di Jawa Timur. Ya. Baik, Yai, saya kembali ke Pak Yai. Ini saya menahan diri supaya tidak. Tadi kenapa Yai kok menyebutkan sebuah wilayah tertentu di Pulau Madura? Apakah memang ada korelasi dengan peredaran rokok ilegal, Yai? Kami sering ada acara manten apa. Itu di daerah-daerah tertentu kan manten itu kotak jajan, itu ada rokoknya. Saya tahu wilayah ini ada cap gudang garam, wilayah ini ada cap bentul, wilayah ini nggak ada capnya itu saya. Tapi dari pengamatan Yai, apakah rokoknya juga disumet terus disedot, dinikmati? Otomatis. Otomatis. Yai, kan banyak sudah dilakukan oleh pemerintah, gelaran operasi juga dilakukan, monitoring juga sudah gitu. Tapi nampaknya kayak jalan di tempat. Menurut Yai kenapa? Kalau saya itu tadi usul ayo serius, bareng-bareng kami didata. Setelah didata, lalu diberikan pemahaman, penyadaran, pembinaan. Sampai kita tahu fulan-fulan ini bisa dibina. Oke, kita antar sampai punya legalitas. Sehingga dengan begitu muncul pembayar cukai baru. Muncul pembayar itu. Yang enggak ya ditindak. Jadi mereka yang belum bayar itu jangan dibiarkan, jangan ditindak semua, mesti harus dipilah-pilah. Bukan hanya itu, kalau kami karena ada Omnibus Law semangat menciptakan lapangan kerja baru, itu kita nggak melakukan pelatihan kewirausahaan sampai nanti ada pinjaman lunak muncul home industry baru tentang rokok ini dibina gimana membuat rokok yang sehat tapi juga enak. Nah sampai mereka nanti kita bimbing, kita dampingi sampai punya merek baru bayar cukai lagi. Sehingga penindakan harus, narik pajak cukai juga harus terlanjut. Tapi sambil begitu, sambil menciptakan pembayar-pembayar baru. Yang sudah dibina tetap nggak mau ya dibinasakan. Tadi Yai juga matur bahwa kita tahu bahwa rokok itu beredar di monitor dan dikendalikan oleh pemerintah, termasuk untuk upaya pendapatan lewat cukainya. Tadi Yai juga cerita bahwa rokok ilegal itu dosa gitu ya. Pripun ya, apakah memang ada hukumnya dari kajian fikih Yai? Sekali lagi, pertama nggak manut negara. Yang kedua, nggak bertanggung jawab itu tadi. Dia memproduksi rokok, dia nggak tahu dari rokok itu ada orang sakit ini, ada orang sakit ini. Nah ketika ada sekian banyak orang sakit karena rokok, lalu diobatkan ke rumah sakit gratis, pakai BPJS, ya kan? Nah pihak rokok nggak mau membayar pajak, sementara dari rokok ini banyak menghabiskan dana BPJS. Yang juga dari rokok. Gitu loh. Ada ketidakadilan di situ. Jadi kalau karena rokok itu banyak mengakibatkan orang sakit, ayo rokok harus membayar dalam jumlah besar. Si perokoknya iuran BPJS, plus pabriknya juga bayar. Yang nanti negara ngatur sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Nah begitu loh. Jadi menarik, melakukan sebuah perbuatan yang berdampak pada orang lain, tapi tidak mau bertanggung jawab, berarti dosa. Dosa. Itu gosok haknya orang lain. Merampas haknya orang lain. Merampas haknya orang. Saya ke Pak Istu. Pak Istu, kalau bicara soal perda, mungkin Pak Istu bisa memberikan gambaran di mana posisi peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam upaya pemberantasan rokok ilegal ini dalam perda tersebut. Ya, tentunya
kita membuat perda nanti untuk keterpaduan semuanya, Mas. Terintegrasi di antara institusi dan sebagainya. Kebetulan kan Satpol PP ini mitra Komisi A juga. Nah, sehingga nanti perda ini masukan dari Satpol PP juga tinggi, dan kita juga menyentuh selama ini yang belum menyentuh bagaimana. Kalau menurut saya sosialisasi dan edukasi itu harus imbang dengan penindakan juga. Artinya ke sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA. Nah, dan kebetulan Dewan kan sekarang ada program sosialisasi. Nah, tentunya selama ini yang kita genjot ya tentang toleransi, radikalisme, tentang narkoba. Nah, nanti kita masukin tentang ini, Mas Wawan, tentang cukai rokok ini. Nah, tentunya dengan program yang banyak demikian, saya rasa membantu sangat banyak, Mas. Baik. Pemirsa JTV, dialog ini juga terbuka untuk Anda. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Pak Hadi dari perspektif Satpol PP, pemerintah provinsi, lalu bagaimana mungkin Anda juga mau berinteraksi dengan Yai Marzuki, mumpung beliau di sini, rawuh, silakan. Anda bisa akses telepon kami di 031 8292 111, tertera di layar. 031 8292 111. Anda bisa berinteraksi. Silakan Anda telepon kami, nanti kita akan sambungkan dengan narasumber di sini. Saya ke Pak Untung. Pak Untung, nyun sewu, kalau bicara soal tadi seperti dikatakan bahwa kawan-kawan Satpol PP itu supporting lah. Tapi kalau bicara soal operasi, mungkin ada gambaran Pak, sampai dengan detik ini, seperti apa sih Pak hasil operasi tersebut? Kok nggak kapok-kapok gitu loh Pak ya? Pripun Pak? Baik, terima kasih. Jadi pertama kalau kita bicara tadi ada daerah produksi, ada daerah distribusi, dan ada daerah pemasaran. Nah kalau Provinsi Jawa Timur ini tidak bisa kita lepaskan sebagai daerah produksi. Kontribusinya sangat besar Pak Kiai terhadap APBN ya. Jadi kalau penerimaan cukai di Jawa Timur ini sekitar 149,9 triliun ya. Iya, hampir 60% dari total penerimaan cukai hasil tembakau nasional, 232 triliun. Jadi 60% itu di Jawa Timur. Masya Allah. Nah tentunya ini tadi yang disampaikan Pak Kiai, ini menopang bagaimana perekonomian bisa untuk bayar tadi kesehatan, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Nah upaya-upaya apa yang tentu tadi sepakat dengan Pak itu yang disampaikan, upaya penggalian potensi harus dibarengi tentu dengan bagaimana melakukan pencegahan ya, dan penindakan. Upaya preventif mungkin tentu kita dahulukan Pak, gitu ya. Preventif artinya disampaikan Pak Kiai bagaimana agar pengusaha rokok yang ilegal tadi bisa menjadi legal gitu. Ada program kita namanya Pak Kiai aglomerasi produksi industri tembakau gitu ya. Jadi sentra industri hasil tembakau. Itu adalah bagaimana kita mencoba untuk mengajak kepada saudara-saudara kita ya, industri kecil dan menengah maupun UMKM untuk bersatu di dalam satu wilayah memproduksi tadi barang kena cukai khususnya hasil tembakau secara legal. Nah ini yang tujuan tadi yang disampaikan. Jadi upaya preventif tetap kita depankan. Namun tadi disampaikan upaya-upaya kita juga melakukan yang represif tetap kita lakukan berbasis kepada analisis data. Baik. Memang ini tugas kita semua, termasuk tidak hanya dari aparat, tetapi juga tadi peran tokoh masyarakat saya pikir sangat sentral. Dan itu saya terima kasih pihak KAI, tentu dukungan ini adalah memberi semangat kepada kita semua. Agar semua komponen termasuk dari keterpaduan bagaimana kita bersama-sama memerangi rokok ilegal. Pemirsa JTV, sekali lagi ini juga merupakan akses untuk Anda berdialog dengan kami dalam program Optimis Jatim Bangkit. Jadi kalau biasanya kami menggunakan WA tetap terbuka di 0813 5816 1388. Nomor WA kami terbuka 0813 5816 1388. Tapi kalau Anda ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber di studio, silakan. Anda bisa akses nomor telepon kami 031 8292 111. Silakan. Kita kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kalau Anda baru bergabung, tema besar Optimis Jatim Bangkit pada petang hari ini adalah peran tokoh agama dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Tamu kami adalah
Pak Muhammad Hadi Wawan Guntoro SSTP MSI, beliau adalah Kepala Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kami juga mendapatkan sebuah kehormatan bergabung dengan Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Hadir juga Bapak Untung Basuki, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 1, dan kami juga sangat berbahagia karena ada Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, ada Majen TNI Purnawirawan Dr. Istu Hari Subagio SEMM yang juga sudah hadir. Ini angka yang luar biasa, 60% cukai rokok itu dari Jawa Timur. Lumbung pangan Jawa Timur, gula Jawa Timur, mbako Jawa Timur, kopi Jawa Timur. Yai, respon Yai terhadap fakta bahwa Jawa Timur ini potensi uangnya luar biasa dari sudut pandang cukai rokok. Tapi bocornya yo gede itu ya Yai. Pripun ya komentar Yai? Jadi sekali lagi, kalau saya mengimbau aja, Nggih. warga Jawa Timur gelemo kalau zaman itu dibina, dibimbing untuk sampai diurus legalitasnya. Meskipun akhirnya harus bayar cukai, itu tetap untung. Pertama kerja tenang, nggak kucing-kucingan, nggak takut, tenang juga dalam hati juga. Yang kedua halal. Yang ketiga bisa ngakses modal. Yang keempat, dengan kejelasan legalitas itu, maka petani-petani tembakau yang ketika bulan tertentu overproduksi, nggak bisa masuk ke gudang garam, nggak bisa masuk ke mana-mana, akhirnya ada yang putus asa dibakar. Ini bisa diserap di pabrik kecil-kecil UMKM itu. Jadi muncullah dengan legalitas baru untuk mewadahi barangkali ada over kapasitas produk rokok yang nggak diterima di pabrik besar, nah zaman bisa menerima itu. Jadi manfaatnya besar. Kalau kita di daerah nggak punya pabrik kecil-kecil yang legal, ini petani mbako menjual ke sampean juga takut juga. Gitu loh. Akhirnya pilih bakar mbakonya. Nah gitu lah. Ayolah. Baik, sekali lagi untuk Anda pemirsa JTV, terbuka jalur telepon untuk Anda berinteraksi dengan para narasumber. Silakan Anda manfaatkan juga peluang 031 8292 111 031 8292 111. Halo, Optimis Jatim Bangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inji. Mas Iman. Alhamdulillah. Ibu monggo. Asmani sinten Ibu? Nggih, Ibu Rani saking Surabaya, Mas. Ibu Rani saking Surabaya. Monggo Bu Rani, ini produsen rokok atau penikmat rokok Ibu? Suami saya kebetulan. Oh suami, monggo Bu Rani, monggo. Nggih, ini mau tanya Mas Iman. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Memang mereka udah bayar via cukai, tapi apakah juga ada peran dari mereka itu untuk melakukan operasi untuk mendukung peredaran rokok ilegal ini supaya nggak banyak beredar. Kemudian saya juga mau tanya Mas, itu perusahaan-perusahaan rokok yang mungkin UMKM itu, jangan-jangan mereka tidak mau untuk membuat rokok legal karena persyaratannya barangkali sulit gitu. Dan akhirnya untungnya sidik ngono loh Mas. Mungkin apa seperti itu. Iya. Gitu. Legalitasnya seperti apa sih kalau bikin rokok itu? Legal itu supaya mereka juga nggak kucing-kucingan gitu loh Mas. Bikin rokok tapi dijual ilegal. Leres. Nggih. Monggo. Bu Rani matur nuwun. Untuk Anda para suami juga boleh loh. Ini udah ada istri yang curhat, suaminya rokokan gitu ya. Dan katakanlah kalau dia bisa cukai aja perannya seperti apa? Mungkin Pak Untung bisa memberikan gambaran sekaligus jawaban supaya melegakan Bu Rani dan orang-orang yang bertanya, "Iki cukai duitnya kayak opo ae to yo?" gitu ya. Monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Memang kita melihat bahwa Jawa Timur salah satu daerah produksi gitu ya. Karena memang ada beberapa industri besar di hasil tembakau. Kita sering sebut dengan golongan 1. Karena dengan jumlah produksi yang sudah sangat besar. Nah, tentunya mereka juga bagaimana kontribusinya, pembayaran cukainya juga berbeda dengan yang golongan 2 gitu ya, atau mungkin golongan 3. Jadi sebetulnya dari sisi keseimbangan, keadilan, pengenaan cukai juga sudah memperhatikan itu. Gitu. Artinya untuk perusahaan yang besar, golongan 1, gitu ya, itu cukainya juga lebih besar. Jadi artinya tadi disampaikan Pak Kiai bagaimana berkontribusi bersama-sama, tentunya yang besar juga cukainya lebih besar. Artinya memang tujuan dari cukai itu adalah bagaimana mengendalikan peredarannya, ya, membatasi konsumsinya, gitu ya. Kemudian juga bagaimana memberikan keadilan, khususnya terkait yang kuat tentu membayar cukainya lebih besar, sedangkan yang kecil, yang UMKM gitu, yang nanti golongan 3, pembayaran cukainya juga lebih kecil.
Nah, Kalau tentunya soal legalitas? Nah, soal legalitas perizinan? sebetulnya memang persyaratannya adalah mereka harus punya NPPBKC namanya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung upaya-upaya industri kecil maupun menengah, termasuk juga UMKM di dalam memproduksi rokok secara legal. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, ada aglomerasi produksi hasil tembakau. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Di Madura ini sedang kita kembangkan menggunakan dana bagi hasil juga hasil tembakau. Di Madura ada 2, di Sumeneb, di Pamekasan, sama di Sidoarjo dan di Pasuruan. Ini akan sedang regulasinya sudah ada, nanti akan kita kembangkan ke sana. Sebelum saya terima telepon, sulit nggak Pak ngurus perizinan itu Pak? Ribet nggak Pak? Itu bisa dengan mudah gitu ya, karena bisa diajukan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di seluruh Jawa Timur gitu. Jadi silahkan tidak usah segan-segan, sepanjang persyaratannya tentu harus dipenuhi. Nah, dengan adanya aglomerasi produksi hasil tembakau itu kita memberikan keringanan-keringanan persyaratan gitu, karena menjadi satu, jadi dia tidak perlu punya wilayah luas sendiri gitu ya kan. Produksinya karena sudah menjadi satu tempat, maka ada fasilitas, termasuk juga pembayaran cukainya juga diberikan tenggang waktunya 90 hari gitu. Sehingga ini yang kita mengajak sebetulnya yang ilegal ini agar masuk ke dalam wilayah ini, sehingga mereka akan menjadi legal. Tadi semangatnya Pak Kiai, bagaimana kita mendukung yang kecil-kecil. Saya telepon dulu. Pembayar cukai baru. Siap. Baik, saya izin ke telepon dulu. Halo Optimis Jatim Bangkit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inje, sinten iki Pak? Ini dari Pak Ari, Sumatera, Mesuji, Lampung. Lampung. Monggo Pak Ari. Terima kasih. Monggo Pak Ari. Selamat malam seluruh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Ari, Pak. Pak Ari, Mesuji, Lampung, Pak. Silakan Pak Arif, monggo di Lampung, Sumatera. Silakan langsung dengan narasumber kami. Pertanyaannya Pak Arif. Selamat malam Bapak narasumber semua yang ada di DPP Surabaya. Kami selalu mengikuti perkembangan rokok ilegal ini belum tuntas. Padahal ini kan bagi masyarakat ini kan sangat kreatif, dia bisa menciptakan suatu lapangan kerja. Kenapa selalu tidak bisa dilegalkan? Yang kedua, kami juga orang Sumatera, kenapa pabrik rokok itu harus banyaknya di Surabaya gitu. Sekali-kali ya dibuatkan untuk di Sumatera gitu, kita siapkan. Di Jatim tak? Surabaya nggak banyak kok Pak pabrik rokok. Untuk membantu itu, supaya nggak menumpuk di Jawa semua itu pabrik rokok itu gitu loh. Siap, baik Pak Ari. Coba gimana ini solusinya gitu. Jadi jangan di Surabaya tok di pabrik rokok gitu. Baik Bapak. Bisa di Sumatera juga kan. Baik. Terima kasih. Gitu loh, baik. Apa gimana gitu. Jadi siap. Terima kasih gitu. Pak Ari. Nampaknya juga Pak Ari ingin punya pabrik rokok di Lampung barangkali ya, investor. Terima kasih Pak Ari. Saya juga manfaatkan kesempatan buka-buka WA. Ada Pak Samsul Sidoarjo. Selama ini sudah sering dicoba untuk memberantas usaha rokok ilegal, tapi nyatanya masih banyak yang beredar dan di pasaran. Apa gertaknya kurang kenceng? Nah ini nanti aparat yang bisa menjawab. Pak Rohadi di Malang, terima kasih WA-nya. Sekarang ini banyak beredar rokok tingkat UMKM. Apa yang membuat sulit mengurus persyaratan untuk dapat cukai legal? Nah tadi sudah dijelaskan Pak Untung dari Bea Cukai. Lalu Pak Triman terima kasih. Pasuruan, masalahnya soal harga sih. Rokok ilegal itu lebih murah. Ya murah karena nggak pakai bayar cukai barangkali ya. Selain itu dianggap juga membantu petani tembakau. Lah ini dia sebuah sudut pandang yang berbeda. Nampaknya ada benang merah antara Pak Ari di Lampung, Sumatera dengan beberapa WA yang masuk ke kami gitu. Mungkin Yai bisa memberikan respon terhadap sudut pandang seperti ini ya. Ini lahan pekerjaan. Sekali lagi dari awal kami usul, ayo dilakukan pendataan, di mapping, diberi pembinaan, sampai itu tadi dibantu, didampingi bisa mendapatkan legalitas. Kalau harus syarat punya nomor itu tadi mereka kesulitan, ya kita bantu sampai punya nomor itu. Siap. Jangan orang masih baru belajar berjalan, you harus punya ini, yang nggak punya. Siap. Dibantu aja, gini loh mas cara ngurus, ayo bareng kami. Siap. Nanti setelah itu sampai punya legalitas, lalu kami mungkin yang lain juga membantu sosialisasi promosi lah. Nah sekali lagi menurut kami menciptakan lapangan kerja baru itu penting. Tapi legalitas juga tidak kalah penting supaya tenang berusaha
Dan nanti aparat harus connect antara aparat. Betul. Jangan sampai dari pihak dinas ini melakukan pembinaan, yang ini melakukan penindakan. Siap. Kacau juga. Ini menarik apa yang dikatakan Yai Marzuki barusan. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan itu baik, tapi yang legal. Baik, terima kasih Pak Ari untuk sorotannya. Mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan pencerahan. Soal pabrik rokok banyak yang di Jawa, atau mungkin juga di Jawa Timur, itu nanti jawabannya ya parlemen yang tahu ya kenapa kok di Jawa Timur banyak. Kita jeda dulu, Optimis Jatim Bangkit kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kelihatannya ngobrol soal rokok ilegal ini seru banget. Ini WA-nya JTV deras banget yang masuk ke kami. Telepon juga beberapa kali terpaksa disaring supaya bisa berbagi waktu dengan narasumber di studio. Saya coba selipkan satu WA dari Pak Kusuma di Bangkalan, Ring Medurenggi. Bangkalan, terima kasih Sekelangkong. Pernah ada kegiatan sosialisasi yang saya hadiri di Bangkalan. Dihadiri Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Bangkalan, Kiai Haji Maki Nasir. Bahwa harus paham terkait regulasi peredaran rokok yang harus memiliki izin usaha, sedangkan banyak di daerah pengusaha rokok tidak punya izin. Saya mau bertanya kepada Pak Yai Marzuki, bagaimana cara pemahaman secara agama supaya masyarakat kami tergugah untuk sadar punya izin usaha agar rokok yang dijual menjadi legal. Nah ini saya mungkin singkat dulu ya. Kalau itu begini, mereka banyak orang pondokan, butuh kitab, butuh dalil. Perlu bertemu langsung, kita sama-sama baca kitab. Oh, ngaten. Kalau begini 1-2 menit nggak tuntas. Perlu kajian subuh dulu ya. Ya dikumpulkan, terus kita beri penjelasan, ada tanya jawab sampai clear. Nah, gitu. Nah itu perlu hadir untuk Bea Cukai dan juga Satpol PP termasuk parlemen. Gimana Pak Untung? Ini tokoh agama sudah buka tangan nih untuk bekerja sama dan membantu kawan-kawan aparat. Pripun? Baik, terima kasih. Hari ini kita mendengarkan bagaimana peran memerangi rokok ilegal ini tugas kita semua. Nah tentunya tadi lebih bagaimana kita mengedepankan yang sifatnya preventif. Sepakat setuju tadi terkait dengan perizinan ya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin berkomitmen bagi masyarakat khususnya yang industri kecil menengah maupun UMKM yang memproduksi rokok. Tentu silahkan mengajukan persyaratan, akan kita tadi disampaikan kita berikan asistensi pembinaan sehingga mereka akan memproduksi rokok legal. Karena kita sekarang tadi bicaranya tidak hanya diproduksi, tapi kita juga bicara di distribusi dan pemasaran. Ya. Jadi teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia yang di daerah pemasaran kalau ada rokok ilegal ya pasti akan dilakukan operasi. Gitu. Jadi Pak Hadi sebagai pemerintah provinsi atau perwakilan di pemerintah provinsi terlibat dalam upaya operasi atau supporting kawan-kawan Bea Cukai, gimana Pak strategi ke depan? Jadi tentunya kebijakan untuk cukai ini ya, ini juga kebijakan Gubernur Jawa Timur dan pemerintah Jawa Timur, tidak hanya kami, tentunya juga dinas-dinas terkait. Jadi di sini ada kawasan industri hasil tembakau ya. Ini yang memang kita harapkan tidak hanya provinsi, jadi seluruh Bupati Wali Kota Jawa Timur itu juga sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya membentuk tadi yang disampaikan Yai tadi, ada kawasan industri. Iya, betul. Nah, disitulah kemudahan sebenarnya harapannya itu bisa diberikan di situ. Ya memang masih berproses. Karena apa? Untuk membentuk kawasan itu diperlukan lahan segala macam. Nah, ini memang butuh waktu. Tentunya dari Pak Estu, dari Dewan, kemudian juga dari Bea Cukai juga. Ini tentunya menjadi kolaborasi ya, sinergi yang bersama-sama ya, untuk bisa kemudian masyarakat mudah. Jadi memang pemerintah hadir di situ, memberikan solusi. Jadi ya, tadi sudah banyak, memang kebanyakan ya itu kurang informasi. Ya, ini yang perlu nanti sama-sama dari Pak Yai sudah nyampaikan demikian dan nanti ditangkap oleh teman-teman kami dari Disperindak karena memang yang KIHT ini nanti menjadi tugas dari berbagi tugas kami ada dari Disperindak lah. Kami pun tentunya Satpol PP juga tidak main tindak ngeten ya, izin. Kami juga pendekatannya pasti preventif. Humanis. Gitu. Humanis itu sih. Sehingga lebih mengedepankan itu. Sebelum ke Yai Marzuki sebagai gong, Pak Estu singkat Pak Estu, monggo terhadap program dan juga agenda besar kita untuk memberantas rokok ilegal, Pak Estu. Ya, khususnya untuk ini saya pikir perizinan dipermudah, sosialisasi diperluas, kemudian juga update regulasi terus-menerus sesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk tadi pemerataan di daerah. Tetap Pak. Jadi saya apresiasi tadi dengan
sudah mewadahi dengan adanya UMKM, berarti nanti pembayar-pembayar baru, dan itu pun harapan saya harus dibuat standar yang bagus sehingga tidak sembarangan rokok, bahkan bisa membahayakan masyarakat juga. Ya. Baik, sebagai gongnya ini telepon di studio belakang nih Pak Yai, deras banget di telinga saya, kerangkring tok isinya nih. Yai, kita waktu udah mepet, tapi ada seruan untuk kami sebagai konsumen rokok dan juga mungkin produsen rokok yang belum bercukai, monggo. Melihat besarnya cukai sampai berapa 60% tadi? dari Yai secara nasional. Berapa triliun itu? Jawa Tengah Jawa Timur 149,9 triliun. Begitu besar kontribusi rokok. Saya kira memang perlu pembinaan, pengawasan dan peningkatan, termasuk menambah pengusaha-pengusaha baru, membina pengusaha baru, akhirnya ada pembayar baru, dan perlu dilakukan bagaimana rokoknya semakin enak, semakin berkualitas, sehingga masyarakat kita lebih fanatik merokok di produk mereknya, merek lokal sendiri. Dengan begitu bisa mengurangi banyaknya rokok impor. Nah, kalau nggak diberi pembinaan, rokoknya rasanya kayak begitu, malah katanya membahayakan kesehatan. Itu nanti ditambah framing rokok lokal membahayakan, bisa-bisa lari ke rokok luar. Akhirnya sudah merokok, sudah kurang sehat, budgetnya lari ke luar, yang punya pabrik sana di luar negeri. Baik, Yai, terima kasih rawuh di studio kami, Yai. Pak Istu, terima kasih untuk kesempatan bergabung, dan Pak Untung terima kasih. Sukses untuk kawan-kawan Bea Cukai, dan Pak Hadi. Tugas berat Pak ya. Matur nuwun. Demikian pemirsa JTV, terima kasih untuk partisipasi, dan matur nuwun banget untuk Anda yang terus telepon, karena di telinga saya ini, nempel telinga saya ini, kerangkring tok isinya. Jadi mudah-mudahan saja Anda juga bisa punya peluang untuk berdiskusi, berinteraksi dengan narasumber dengan tema-tema yang lainnya di program Optimis Jatim Bangkit. Saya Iman Diwartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasannya polosan, gak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal, pita cukainya ngarang kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ten acur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok gak jujur.